Ordo Katolik Ksatria Kristen adalah organisasi religius dan militer yang didirikan pada abad pertengahan. Mereka menggabungkan kehidupan religius dengan keahlian bela diri, dan anggotanya berikrar untuk membela kekristenan. Ordo-ordo ini bertempur dalam perang salib dan melawan musuh-musuh kekristenan lainnya, kemudian melindungi peziarah. Para ksatria menyediakan keamanan bagi orang-orang Kristen yang melakukan perjalanan ke tempat-tempat suci. Yang terakhir, membantu orang miskin. Ordo-ordo ini mendirikan rumah sakit, panti asuhan, dan lembaga amal lainnya untuk membantu orang yang membutuhkan. Ksatria atau knight sendiri digambarkan sebagai prajurit yang mempunyai keahlian bertarung di atas rata-rata tentara reguler, serta memakai baju zirah besi. Pada Ordo Ksatria Katolik dipimpin oleh seorang Grandmaster, yang dibantu oleh Dewan Penasihat. Para ksatria dibagi menjadi beberapa kelas, berdasarkan pangkat dan pengalaman mereka. Para ksatria menjalani kehidupan religius yang ketat dengan doa, puasa, dan partisipasi dalam misa. Mereka juga dilatih dalam seni bela diri, strategi militer, dan ilmu perang. Ordo-ordo ksatria Katolik memainkan peran penting dalam sejarah kekristenan. Mereka membantu menyebarkan agama Kristen, melindungi peziarah, dan membantu orang miskin. Ordo-ordo ini juga merupakan kekuatan militer yang kuat dan memainkan peran penting dalam perang salib. Yang pertama, yang paling terkenal adalah Ordo Katolik Ksatria Templar atau Knight Templar. Ksatria Templar juga dikenal sebagai kekuatan militer Katolik yang berpengaruh di abad pertengahan. Ordo Katolik ini didirikan pada tahun 1119, tak lama setelah Perang Salib pertama. Misi awal mereka adalah melindungi peziarah yang bepergian ke Yerusalem dan tempat suci lainnya di Tanah Suci. Sebagai pejuang yang terampil dan umat Kristen yang taat, mereka memainkan peran penting dalam Perang Salib. Seiring berjalannya waktu, Ksatria Templar mengembangkan infrastruktur megah di seluruh Eropa dan Timur Tengah. Mereka membangun istana, mendirikan sistem perbankan, dan mengumpulkan banyak kekayaan. Kesuksesan finansial ini membuat mereka berpengaruh tidak hanya secara militer, namun juga secara ekonomi dan politik. Gagalnya Perang Salib pada abad ke-14 mengakibatkan tujuan Ksatria Templar menjadi kurang jelas. Di lain sisi, Raja Philip IV dari Perancis pada waktu itu menghadapi kesulitan keuangan, lalu menuduh Ordo Templar ini sesat dan berperilaku amora. Sebagai respon, pada tahun 1312, Paus Clemens V membubarkan Ksatria Templar di bawah tekanan Raja Prancis. Banyak ksatria ditangkap, disiksa, dan dieksekusi. Kemudian aset mereka disita. Meski dibubarkan secara brutal, tragedi yang dialami Ksatria Templar terus ada dalam kontroversi hingga saat ini. Kerahasiaan seputar ritual sesat mereka dan kekayaan yang mereka miliki masih memicu spekulasi dan teori konspirasi. Sejarawan terus memperdebatkan kebenaran di balik tuduhan terhadap mereka. Selanjutnya, Ordo Katolik Ksatria Hospitaler atau Knight Hospitaler. Ksatria Kristen Hospitaler juga dikenal sebagai Knights of the Hospital of Saint John of Jerusalem, adalah ordo militer terkenal lainnya selama abad pertengahan. Keberadaan mereka berdampingan dengan Ksatria Templar. Ordo Katolik Hospitaler didirikan sekitar tahun 1099 setelah Perang Salib pertama. Ordo Ksatria ini awalnya berfokus pada penyediaan perawatan medis. Mereka mengelola rumah sakit di Yerusalem untuk melayani para peziarah dan tentara salib yang terluka dalam pertempuran. Seiring berjalannya waktu, mereka berkembang menjadi sebuah ordo militer yang membela wilayah kekuasaan Kristen di Tanah Suci. Tidak berbeda dengan Templar, Ksatria Hospitaler menunjukkan keterampilan militer yang sangat diperhitungkan. Mereka memainkan peran penting dalam mempertahankan negara-negara Katolik
dan berpartisipasi dalam berbagai pertempuran. Pengaruh mereka tidak hanya di Yerusalem. Mereka juga mendirikan benteng dan sistem komando di seluruh Eropa. Meskipun sangat mumpuni sebagai tentara perang, Satria Hospitaller tidak pernah menyimpang dari misi awal mereka, yaitu memberikan bantuan medis. Rumah sakit mereka sangat terkenal karena praktik terbaik dan dedikasinya dalam melayani orang sakit dan terluka. Bahkan setelah tentara salib dikalahkan di Yerusalem, ordo ini melanjutkan kegiatan amalnya di seluruh Eropa. Jika dibandingkan dengan Satria Templar, Satria Hospitaller ini berbeda. Meskipun keduanya merupakan ordo militer Katolik, Satria Hospitaller mempunyai penekanan yang lebih kuat pada perawatan medis dibandingkan dengan fokus Templar yang lebih condong pada kekuatan militernya. Kemudian, yang bisa diambil dari makna Hospitaller mungkin lebih terfokus pada kontribusi kemanusiaan mereka, meskipun peran militer mereka penting. Selanjutnya yang ketiga adalah ordo Ksatria Teutonic atau Teutonic Knight. Ksatria Teutonic atau Ordo Teutonic adalah ordo religius Katolik asal Jerman yang didirikan sekitar tahun 1190. Mereka terkenal sebagai para pejuang tangguh yang terlibat dalam perang salib dan ekspansi Katolik ke wilayah Eropa Timur. Ordo ini didirikan di Acre atau Akka di Israel sebagai organisasi amal yang merawat peziarah Kristen yang terluka. Segera setelah itu, mereka berkembang menjadi ordo militer untuk melindungi tanah suci. Ordo Teutonic berpartisipasi dalam Perang Salib Ketiga dalam upaya merebut Yerusalem dari tentara Muslim. Mereka menjadi kekuatan militer yang disegani, meskipun pada kenyataannya pasukan Katolik gagal merebut Yerusalem saat itu. Fokus Satria Teutonic beralih ke Eropa Timur pada abad ke-13. Misi mereka adalah untuk menaklukkan bangsa pagan penyembah berhala, Rusia dan Livonia. Dan yang terpenting adalah tentu saja untuk menyebarkan agama Katolik di wilayah tersebut. Satria Teutonic mendirikan negara monastik di sepanjang pesisir Laut Baltik. Mereka membangun kastil, kota-kota, dan infrastruktur sekaligus menjadi kekuatan politik dan ekonomi. Kekalahan telak dalam pertempuran Grunwald di tahun 1410 melawan aliansi kerajaan Polandia dan Lithuania menandai awal kemunduran mereka. Ordo Teutonic secara bertahap kehilangan wilayah dan pengaruh politik dan pada akhirnya secara resmi dibubarkan pada tahun 1809. Ordo yang keempat adalah Satria Santiago atau Knight of Santiago. Ordo militer Santiago, juga dikenal sebagai Satria Santiago, adalah ordo religius dan militer Katolik yang didirikan di Kerajaan Leon, Spanyol, pada tahun 1170. Selain bertujuan melindungi para peziarah di rute ziarah terkenal saat itu, Santiago de Compostela, ordo pejuang salib Iberia ini memainkan peran penting dalam Reconquista, perjuangan untuk merebut kembali semenanjung Iberia dari kekuasaan Muslim Moor, Almohad, atau dinasti Almuwahhidun. Seperti umumnya ordo Kristen Katolik saat itu, Ordo Santiago dipimpin oleh Grand Master. Anggotanya dibagi menjadi 3 kelas, yaitu Satria, Pendeta, dan Serf. Kemudian, ordo ini juga memiliki aturan ketat yang menekankan disiplin dan kesalehan. Peranan Satria Santiago sangat vital. Mereka berpartisipasi dalam banyak pertempuran penting, termasuk pertempuran Las Navas de Tolosa pada tahun 1212. Pertempuran ini menjadi titik awal melemahnya pengaruh Islam di Spanyol. Mereka berperan membantu merebut kembali wilayah Andalusia dari Muslim. Meskipun Ordo Santiago ini menjadi salah satu ordo militer paling kaya dan kuat di Iberia yang memiliki banyak tanah dan properti serta pendapatan dari pajak dan bea cukai, pada akhirnya Ksatria Santiago mengalami kemunduran. Penaklukan Granada pada tahun 1492 menandai akhir Reconquista dan peran ordo militer ini mulai berkurang.
Semoga konten ini bisa menambah wawasan dan menjadikan kualitas hidup kalian jadi lebih baik lagi. Ingatlah akan hal ini. Setiap orang harus kalah dalam pertempuran di masa mudanya, sehingga dia tidak kalah dalam perang yang sesungguhnya ketika dia sudah tua. Jika dianggap bermanfaat, silahkan like, follow, dan subscribe. Dan jika ada yang ingin disampaikan, atau ada masukan juga request untuk pembahasan konten selanjutnya, silahkan isi kolom komentar. Sampai jumpa di konten berikutnya.